Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali saya Yuan Badrian akan kembali bersama Anda dalam durasi yang begitu singkat membahas sesuatu yang sangat penting dalam lingkungan organisasi, yaitu kedisiplinan. Oke, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati Anda dengan kelimpahan rezeki. Amin. Baik teman-teman semua, pastinya Anda pernah mengatakan kata disiplin, ya. Artinya bahwa Anda sudah mengerti arti ataupun definisi daripada disiplin tersebut. Namun saya coba akan jelaskan lebih mengerucut kembali kepada disiplin kerja yang disampaikan oleh Kate Davis, yang diartikan bahwa pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman dari organisasi. Nah, semakin Anda bisa melakukan atau meningkatkan memanage kedisiplinan karyawan dalam organisasi kita, itu akan semakin memperteguh organisasi kita juga. Lalu kaitannya apa pentingnya kedisiplinan terhadap lingkungan organisasi kita? Anda mungkin bisa berpikir secara logika. Karena seperti ini teman-teman semua. Ketika kedisiplinan ini bagus, maka seseorang itu akan meningkatkan peran dan tanggung jawabnya lebih bagus juga. Sehingga dia mendedikasikan bagaimana dia bekerja dengan baik. Ketika hal itu terjadi, secara umum produktivitas akan meningkat. Nah, selain itu juga, secara personal dia pasti akan memiliki kompetensi yang lebih baik. Untuk itu, buat Anda yang sekarang sedang belajar memperbaiki kedisiplinan, ya, atau dipaksa untuk berdisiplin di lingkungan perusahaan Anda harus berpikir secara positif bahwa sebetulnya itu akan berdampak positif terhadap Anda. Semakin Anda disiplin, maka semakin Anda bisa menunjukkan pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oke. Baik, terus saya akan langsung mengerucut kepada apa sih indikator keberhasilan daripada sebuah kedisiplinan yang ada di lingkungan perusahaan. Yang pertama adalah setiap orang itu harus memiliki pengetahuan akan tujuan daripada organisasi dan tujuan dia melakukan sesuatu. Nah, ketika seseorang sudah mengetahui tujuan tersebut, maka ini akan semakin mudah kita untuk memberikan sebuah manajemen kedisiplinan terhadap dirinya. Yang keduanya adalah keteladanan dari seorang pemimpin. Pemimpin kalaupun memang ingin membernya disiplin, maka dia pun harus menunjukkan sebuah perilaku yang disiplin pula. Harus menunjukkan perilaku yang memang memenuhi kriteria ataupun memang target yang sudah ditentukan, gitu ya. Selain itu juga ada sebuah sistem balas jasa, reward dan punishment yang dijalankan dengan baik. Jika seseorang sudah melakukan kedisiplinan dengan baik, maka apa yang akan dia dapatkan? Dan ketika seseorang tidak melakukan sebuah kedisiplinan, maka apa pula yang akan didapatkan? Nah, semua ini harus dikemas atau dijalankan dengan konsisten, yaitu di tahapan yang keempat, konsistensi, ya. Dijalankan mana yang menjadi reward dan mana yang menjadi punishment. Konsistenlah melakukan itu. Selain itu teman-teman semua, yang paling penting juga di antara semua ini untuk mungkin hal-hal untuk yang di bawah-bawah adalah, atau yang saya sampaikan adalah untuk orang-orang yang level operator atau yang masih belajar dalam bekerja, yang penting adalah pengawasan atau supervisi buat mereka. Itu. Supervisi ini erat kaitannya nanti dengan sistem balas jasa dan punishment. Gitu. Karena kita tidak bisa menjalankan reward dan punishment kalaupun memang supervisinya atau pengawasannya juga tidak baik, kurang baik, ya. Setelah itu kita melakukan sebuah hubungan kemanusiaan yang baik antar satu personal dengan orang lain. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan hubungan personal yang baik atau hubungan kemanusiaan yang baik, maka akan terbangun sebuah bonding atau ikatan yang baik pula. Ketika sudah ada ikatan yang kuat antara satu personal dengan personal orang lain, akan sangat mudah untuk membangun kedisiplinan di personal tersebut. Oke. Nah, lalu bagaimana pendekatan-pendekatannya? Ketika kita sudah menjalankan strategi yang tadi saya sampaikan di atas, ya, maka ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Usahakan Anda melakukan pendekatan dengan cara pendekatan yang modern, gitu ya, bukan dengan pendekatan yang zaman-zaman tradisi kuno sana, gitu. Apa itu pendekatan modern? Pendekatan modern itu adalah pendekatan yang dilakukan secara personal
bagaimana persuasif tidak didasarkan dari pendekatan kuno atau tradisi, yaitu reward dan punishment. Setiap orang akan melakukan sebuah kedisiplinan karena mereka berorientasi pada reward dan punishment. Itu adalah pendekatan tradisional atau kuno ya. Anda harus melakukan pendekatan yang jauh lebih modern gitu, dengan cara memberikan motivasi, pengakuan-pengakuan kepada dia, melakukan sebuah keputusan yang diputuskan bersama dengan dia. Ini akan semakin mempererat satu itikat baik dia melakukan apa yang sudah kita sepakati, dan dia akan jauh lebih disiplin dalam melakukan kesepakatan atau putusan yang sudah kita lakukan bersama. Ini salah satu contoh bagaimana pendekatan dalam disiplin yang modern. Oke, baik teman-teman semua. Jadi itu saja yang bisa saya share dengan teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga Anda bisa kembali mencari literatur yang lain, karena ilmu itu tidak terbatas dan kehidupan ini adalah universitas buat kita. Universitas kehidupan. Terus belajar, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.